Selepas salat Jumat yang penuh berkah tanggal 6 Juni tahun 2025, di sebuah kantor yang sederhana namun hangat, bertepatan dengan gema takbir Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Keluarga besar media empiris merayakan ulang tahun pertamanya. Momen ini bukan sekadar perayaan, melainkan titik menambah semangat untuk merenung, bersyukur, dan menatap jauh ke depan untuk maju. Kebahagiaan semakin terasa karena perayaan ini diwarnai dengan makan bersama dan doa bersama serta dengan semangat, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan duafa, sebuah komitmen tulus untuk merayakan dengan menebar manfaat bagi sesama manusia. Setahun yang lalu, Empiris lahir, dari gagasan sederhana, untuk menghadirkan media yang menyajikan berita kebenaran, jujur, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Dengan langkah mantap, kami memulai perjalanan untuk tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menghadirkan cerita, membuka mata, dan menjadi jembatan bagi berbagai suara untuk manusia, bangsa dan negara. Dari pelosok desa hingga isu-isu penting di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, setiap informasi kami olah dengan sepenuh hati, berharap dapat menjadi pelita bagi pembaca setia kami. Perjalanan ini memang tak selalu mulus, penuh tantangan dan pembelajaran, namun semangat kami tak pernah padam. Kami percaya, di era informasi yang begitu cepat, kejujuran dan kebenaran adalah mata uang paling berharga, dan itulah prinsip yang selalu kami pegang teguh. Kehadiran sosok-sosok penting dalam perayaan ini menjadi bukti nyata bahwa empiris tidak berjalan sendiri. Kami merasa terhormat atas kehadiran Zuhari, Ketua SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, dan Anwar Siregar, Sekretaris SMSI. M. Nur Bawean, Ketua Front Komunitas Indonesia 1 FKI 1 Kabupaten Serdang Bedagai, serta Sekretarisnya Aziz Tanjung. Handi Gunawan, Komisioner Bawaslu Serdang Bedagai. Sekda Lumbung Informasi Rakyat Sergai Budiman Manik. Di tengah kondisi yang kurang sehat, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai Ingan Malam Tarigan hadir untuk mewakili Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang menandakan eratnya sinergi antara media, organisasi pers, dan Pemkab Serdang Bedagai. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan wartawan dan tokoh masyarakat yang turut memeriahkan acara, adalah energi yang tak terhingga bagi media empiris untuk terus berkarya agar maju dan jaya. Melihat pancaran keceriaan yang begitu jelas di wajah anak-anak yatim dan duafa, serta tawa riang mereka yang memenuhi ruangan, seolah menjadi kado terindah dan penyemangat terbesar bagi kami. Momen-momen kebersamaan itu menjadi pengingat kuat akan pentingnya kepedulian dan indahnya berbagi. Meski empiris berdiri terseok-seok, menghadapi berbagai rintangan dan tantangan di awal perjalanan, namun dengan izin Allah dan dukungan semua pihak, pada tahun pertama ini kami sudah bisa mengadakan acara ulang tahun yang sederhana namun bermakna dengan memberikan makanan kepada anak yatim dan sumbangan. Alhamdulillah, bagi empiris.id kebenaran adalah kunci kehidupan. Berjuang menegakkan informasi yang benar adalah sebuah proses meletakkan prinsip semua manusia sama di depan hukum. Berjuang memberikan informasi yang benar adalah kekuatan hukum yang tajam ke atas dan berusaha memberi keadilan bagi rakyat kecil. Berjuang untuk menginformasikan kebenaran adalah untuk meyakinkan seluruh komponen umat manusia. Berjuang memberikan informasi kebenaran bahwa itu hukum harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan. Kami ingin setiap manusia membaca empiris.id, manusia tersebut harus menilai bahwasannya aku sudah baca informasi yang benar. Karena empiris kembarannya adalah info yang benar. Makanya moto empiris adalah berjuang untuk kebenaran. Ingat, kebenaran tidak akan pernah mati. Ada agenda Khairul Laulai masuk, lalu ada salah satu orang pendiri dari empiris ini tidak terlibat oleh beberapa senior di media kami, kawan-kawan di media, untuk mengubah statusnya buat kembali di bawah notaris tersendiri dan kemudian diurus SK Kemenkumham. Lalu jadilah PT Media Empiris Sejahtera. Itu asli milik kami bertiga, saya sendiri, dan ada Mungkin Lubis dan Agenda Khairul Putra.
Karena yang sebenarnya berpengalaman di media ini saya Kak. Saya dari tahun 97, saya udah di Jakarta dan menjadi wartawan. Baru pulang kemari tahun 2000. Kalau dibaca Facebook saya pernah bercerita tentang bagaimana pengalaman berjumpa dengan tokoh-tokoh besar di Jakarta yang bergerak di bidang pers. Oleh karena itu, atas rasa tanggung jawab pengalaman di bidang pers, maka saya bersedia menjadi pemretnya, dan mereka mengelola perusahaan. Ada yang sebagai komisaris, ada juga sebagai wakil komisaris. Tapi harus kita akui bahwa media ini bergerak karena anak-anak muda yang cerdas dan ingin melakukan perubahan terhadap negeri kita ini. Kita tahu mereka pada dasarnya adalah anak-anak muda yang kritis. Tapi wilayah dan negara kita tidak membutuhkan orang-orang kritis. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa angkat telur, yang bisa memuji dan memuja siapa saja yang memiliki uang dan memiliki kekuasaan. Tapi nggak usah kita teruskan soal ini Kak. Nanti melebar kemana-mana, dipikir orang kita aktivis, ya kan? Jadi itulah perjalanan media kami. Sampai saat ini berjalan meski terseok-seok, tapi pada 1 tahun pertama ini kami sudah bisa mengadakan acara ulang tahun dengan memberikan makanan kepada anak yatim dan sumbangan ala kadarnya. Alhamdulillah. Mereka tidak saja konsen terhadap politik dan sosial, tapi juga konsen terhadap orang-orang yang berada tingkat kehidupannya di bawah kita. Mereka tidak saja serius untuk mengurusi media ini berjalan sesuai dengan semestinya, tapi juga serius untuk mengurus orang-orang yang ditindas dan tertindas, orang-orang yang secara moral dan politik berada di bawah rata-rata di tengah sosial dan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, pada hari ulang tahun pertama ini murni mereka yang bekerja sehingga bisa mencapai titik yang saya kira ini maksimal. Terus terang saya tidak bisa berperan apa-apa karena tugas dan fungsi saya yang memang mesti kita ketahui, memang aturan tak ada melarang PNS jadi PS, nggak ada. Dari sejak dulu undang-undang ASN berbeda dengan undang-undang advokat. Kalau di advokat dijelaskan, ya dong Pak ya. Nah ini Bapak ini advokat tidak boleh jadi pers, tapi kalau di pers tidak. Makanya orang-orang TVRI yang dulu itu PNS ada yang jadi wartawan, masuk PWI, masuk ini, masuk itu. Jadi kalau orang bilang PNS nggak boleh jadi pers, tak ada aturannya. Sikit kata pun di undang-undang ASN itu tidak melarang kita untuk menjadi dan bergerak di bidang jurnalistik. Dan itu telah dimulai dari sejak zaman Soeharto. Bahkan banyak yang kita lihat orang-orang pers PNS banyak sekali, tak usah kita sebutkan. Tapi saya memang tidak bisa bergerak secara maksimal. Saya hanya mengisi tulisan di media kami itu. Sampai disitulah tugas saya sebenarnya. Selebihnya mereka yang mengatur wartawan, mengatur manajemen organisasi empiris sehingga bisa. Saya kira sudah besar, empiris sudah besar. Walaupun tidak bisa mengimbangi punya Pak Juali yang terbesar di sini. Saya kira itu aja, kalau salah berpanjang lebar, karena pasti juga keinginan akan memberikan sambutan ditinta oleh dari MPD. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumatera Barat, dan ucapan selamat ulang tahun untuk MPRIS yang ke-1. Dalam hari ini saya hadir diutus oleh beliau untuk menghadiri kegiatan ini karena Bapak dan Ibu Bapak dan Wakil Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati hari ini kegiatan untuk Idul Adha. Dan saya juga pada hari ini secara pribadi mengucapkan selamat dan sukses untuk seluruh jajaran, baik itu komisaris, kemudian dan seterusnya untuk di
PT Empiris ini, semoga apa yang dicita-citakan dari terbentuknya Empiris ini dapat selangkah demi selangkah tercapai demi kemajuan khususnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Saya sebagai putra daerah tentu merasa bangga dengan keberadaan Empiris hari ini di sini, dan juga ini membuktikan bahwa masih banyak orang-orang yang mau dan peduli dengan kemajuan Kabupaten Serdang Bedagai. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersama-sama melakukannya. Kemudian tentu dari apa yang telah disampaikan oleh Adinda Hairul tadi, kami dari Dinas Kominfo sebagai dinas yang berkaitan dengan kawan-kawan media tentu welcome dengan kita semua. Nanti kita akan diskusi selanjutnya apa-apa yang akan kita diskusikan sehingga tercapai sama-sama di jalurnya masing-masing, kita bisa mencapai kemajuan bersama untuk Kabupaten kita ini. Saya kira yang ada di sini semua tidak asing bagi saya. Jadi kita tinggal mungkin memperbanyak diskusi dan silaturahmi demi tercapainya apa yang kita cita-citakan. Jadi saya kira saya hari ini tidak panjang melebar. Selamat dan sukses untuk Empiris. Semoga jaya, semoga maju, dan apa yang dilakukan pada hari ini mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Karena saya melihat hari ini kita berbagi dengan anak-anak yatim. Semoga doa-doa anak yatim ini akan menguatkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas undangannya, atas apa yang telah disuguhkan, walaupun saya dalam keadaan kurang fit, jadi hanya makan ikan, mohon maaf. Jangan tersinggung, karena kalau di Karo sana, kalau nggak makan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah, maka itu dianggap penghinaan gitu. Jadi saya tetap makan walaupun cuma makan ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin redaksi ini juga sudah tidak kita sanksikan lagi bagaimana cara untuk membuat para netizen masyarakat menjadi apa yang disajikan, apa yang ditampilkan oleh empiris.id ini adalah media yang memang nantinya bisa menjadi candu ibaratkan toko. Kalau tak baca nanti empiris, ada yang kurang rasanya. Inilah di bawah kepemimpinan Dr. Khairul Hakim. Beri aplaus kepada Pak Dokter. Ini suatu luar biasa. Empiris ini bisa dipimpin oleh seorang dokter. Di Serdang Bedagai belum ada media online yang dipimpin oleh dokter. Ini luar biasa. Saya yakin di usia 1 tahun ini sudah menunjukkan kemajuan, dan ini juga was-was bagi sinarserge.com. Kenapa? Kalau kritis juga kritis,
peduli, cukup peduli. Nah, ini hal-hal yang memang sangat baik. Keberadaan media ini jangan hanya kritis, jangan hanya mencari kesalahan. Nah, itulah yang menjadi momok bagi wartawan. Tapi jangan pula takut untuk mengkritis hal-hal yang nantinya berdampak positif. Dan juga di sini kita hormati ada komisaris. Ini juga luar biasa. Lihat topinya itu kita sudah yakin. Khairul Saputra Daulay, komisaris PT Media Empiris Sejahtera. Nah, ini juga suatu kolaborasi yang luar biasa. Satu sisi dokter, satu sisi ini adalah ahli IT yang bisa nanti membuat Empiris ini cukup menarik tampilannya. Beri aplaus lagi kepada Bapak Khairul. Dan juga di sini didampingi, diisi, diperkuat oleh Adinda Muslim Lubis. Ini juga seorang mahasiswa kritis, punya inovasi, punya ide-ide yang cukup cemerlang, dan dia jarang mau menonjol. Walaupun di foto ditutupnya mukanya, sehingga orang tidak begitu mengetahui inilah sosok Muslim. Dia juga orang yang memang bagus. Kalau dari segi agama, ya kita tahu ini sangat taat beragama. Nah, ini ketiganya ini saya yakin akan membawa media ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun Empiris.id yang ke-1. Sederhana kelihatannya, tapi bisa kita rasakan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang notabene ada yang punya ayah dan ada juga mungkin yang tidak punya dua orang tua. Ini juga mereka merasa yang sedikit terbantu nantinya oleh pemilik dan juga pengurus daripada orang-orang yang ada di media Empiris.id. Dan di sini juga ada hadir Ketua FKI 1 Front Komunitas Indonesia 1 Kabupaten Sedang Dadi, M. Nur Bawean. Ini juga cukup kritis. Memang nampaknya orang-orang kritis dihadirkan pada hari ini. Dan juga didampingi oleh sekretaris Adis Baweannya. Oh, Adis Tanjung. Ya, lupa. Dan juga ada di sini Faisal, ada Wawadan. Ini lagi membangun popularitas ciri khas. Wawadan katanya. Nah, apa itu? Nah, itu ya. Dan juga ada abang-abang kita, ibu-ibu sekalian yang kita hormati. Ya, saya di sini hanya bisa menyampaikan ini baru 1 tahun. Membangun, membuka media ini tidaklah mudah. Saya hampir 10 tahun. Dulu pernah disampaikan, karena komisi saya juga membuka media ini tidak cukup dana. Terkadang merokok aja pun susah. Tapi keinginan kuat bagaimana menghadirkan media di Kabupaten Sedang Beragi. Tetap saya berusaha sekuat tenaga. Akhirnya hal-hal atau tantangan-tantangan untuk mencapai ke tingkat 10 akan datang ini sudah pelan-pelan kita lalui. Nah, media ini akan normal nantinya kalau memang dia sudah berusia lebih kurang 15 tahun. Nah, jangan terlalu dipaksakan, karena media ini kalau memang tidak punya bemper di belakang, ini akan mudah tergelincir dan juga mundur secara natur dia. Satu sudah mundur, kita lihat. Hah? Itu punya Dr. Rizky. Apa namanya kemarin?
suara, indah suara news. Indahnya awal, akhirnya juga indah. Tidak lagi muncul di permukaan. Kenapa? Karena kita terlalu memaksakan diri. Jalan apa adanya. Nah, di sini ada Kadis Kominfo, jalin kerjasama. Saya yakin dengan kehadiran Kadis Kominfo di sini itu sudah membuktikan bahwa Kominfo welcome terhadap empiris. Berikan amplus. Nah, kita juga tahu kondisi yang dihadapi oleh Kominfo. Janganlah terlalu berharap besar. Kenapa? Ini kondisi sedang merage, bukan tidak baik-baik dengan salah tafsir, baik-baik saja, tapi ada efisiensi anggaran. Nah, harus kita pahami, walaupun kondisinya baik-baik saja, tapi juga jangan terlalu besar berharap kepada Kadis Kominfo, ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Saya harap empiris tetap berada di garda-garda terdepan untuk melakukan kritis terhadap kebijakan yang memang tidak pro rakyat. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, baik itu kepada front komunitas Indonesia Satu maupun kepada semua elemen masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Sedang Merauke mantap nantinya. Jangan asal dibuat ini visi misinya untuk mantap, tapi untuk segolongan orang kita nggak mau. Kenapa? Itu uang APBD, uang masyarakat loh, bayar pajak, betul Bu? Bayar Bu pajak. Jadi jangan untuk segelintir orang. Ini harus kita sepakati. Sepakat? Itu nanti biar disampaikan Kadis Kominfo kepada Bupati dan Wakil Bupati. Itu bukan uang sekelompok orang, uang masyarakat yang harus disalurkan, dibuat manfaatnya kepada masyarakat. Jangan untuk hanya segelintir orang saja. Bangun jalan, oke, kita terima, yang manfaatnya jelas untuk masyarakat, tapi jangan untuk jalan-jalan. Nah, ini kadang untuk hal-hal yang aneh kita lihat. Beli kereta kepada kepala desa, apa urgensinya sampai 181 unitnya Bu Kadis, sementara banyak masyarakat yang makan aja pun susah. Ini kan yang nggak betul, harus kita kritik. Empiris jangan takut. Ini membela masyarakat yang kurang mampu. Kasihan anak-anak yang seperti ini masih sekolah, betul, masih sekolah. Nah, apa salahnya dibiayai? Masa beli kereta, buat apa kereta kepada kepala desa? Ada yang keretanya, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini, Faisal, ini harus kritis. Walaupun suara sudah agak kurang, tapi tetap jiwa itu tetap, ya. Jangan terangkat suara, tapi jiwa itu tetap membara. Hal-hal yang aneh harus kita kritis. Untuk apa? Untuk mewujudkan Kabupaten Sedang Merauke itu mantap, ya kan? Jangan makan tabungan, salah nantinya. Nah, jadi inilah keberadaan empiris ini. Saya yakin ke depan bisa nanti dirasakan manfaatnya kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Dr. Khairul. Ini luar biasa. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya mohon maaf kepada seluruh para yang hadir di sini. Mungkin tadi terlalu lancar menyampaikan, itu bukanlah kehendak saya, tak sengajanya itu, ya kan? Nah, mohon maaf saya kalau itu menimbulkan hal-hal yang salah, ya, mohon maaf saya. Dan kalau itu pun menimbulkan dosa, tentunya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat HUT ke-1 media online empiris.id. Beri aplaus kepada Empiris. Selamat ulang tahun. Lalu jadilah PT Media Empiris Sejahtera. Itu asli milik kami bertiga, saya sendiri
kemudian ada Mufti Lubis dan Adinda Khairul Putra. Karena yang sebenarnya berpengalaman di media ini saya kan, saya dari tahun 97, saya udah di Jakarta dan menjadi wartawan, baru pulang kemari tahun 2000. Kalau dibaca Facebook saya pernah bercerita tentang bagaimana pengalaman berjumpa dengan tokoh-tokoh besar di Jakarta yang bergerak di bidang pers. Oleh karena itu, atas rasa tanggung jawab pengalaman di bidang pers, maka saya bersedia menjadi pemretnya, dan mereka mengelola perusahaan. Ada yang sebagai komisaris, ada juga sebagai wakil komisaris. Tapi harus kita akui bahwa media ini bergerak karena anak-anak muda yang cerdas dan ingin melakukan perubahan terhadap negeri kita ini. Kita tahu mereka pada dasarnya adalah anak-anak muda yang kritis, tapi wilayah dan negara kita tidak membutuhkan orang-orang kritis. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa angkat telur, yang bisa memuji dan memuja siapa saja yang memiliki uang dan memiliki kekuasaan. Tapi nggak usah kita teruskan soal ini kan, nanti melebar kemana-mana, dipikir orang kita aktivis, ya kan? Jadi itulah perjalanan media kami sampai saat ini, berjalan meski terseok-seok, tapi pada 1 tahun pertama ini kami sudah bisa mengadakan acara ulang tahun dengan memberikan makanan kepada anak yatim dan sumbangan ala kadarnya. Alhamdulillah.